Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransisi Putri Rengganis dengan NIM 2108304077. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah metode dan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan membahas bagaimana sih metode dan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis secara efektif. Metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis sangat banyak sekali. Yang pertama, kita akan membahas metode pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada metode talaki atau tradisional. Nah, deskripsinya guru bisa membaca ayat atau hadis dengan tartil, dengan tajwid dan yang sesuai gitu. Kemudian siswa menirukannya. Nah, keunggulan dari metode ini membentuk kemampuan membaca dengan benar sesuai dengan tajwid atau qiraatnya. Lalu strateginya kita bisa menggunakan audio visual untuk memperbaiki makhorijul huruf. Lalu kita bisa membuat kelompok kecil. Lalu yang kedua ada metode tikror atau pengulangan. Jadi deskripsinya peserta didik membaca ayat atau hadis secara berulang-ulang hingga hafal. Nah, ini efektif sekali untuk menghafal. Keunggulannya cocok untuk pemula. Lalu strateginya buat jadwal pengulangan, misalnya 3-5 kali pengulangan, lalu menggunakan metode murojaah berpasangan. Jadi kita bisa mencari pasangan untuk bisa saling murojaah. Lalu metode iqra atau baghdadiyah. Nah, deskripsinya pembelajaran membaca Al-Quran dari huruf hijaiyah hingga mahir membaca. Nah, ini tuh cocok untuk pemula. Lalu strateginya kita bisa membuat target harian, libatkan alat bantu seperti aplikasi digital. Lalu metode pemahaman tafsiriyah. Nah, kita ini bisa membaca Al-Quran disertai dengan penjelasan makna dan tafsirnya. Nah, ini tuh keunggulannya dapat memahami gitu, meningkatkan pemahaman kita gitu terhadap ayat yang kita baca. Lalu strateginya itu diskusikan tafsir dari beberapa ulama, lalu kaitkan gitu dengan konteks sosial atau permasalahan modern. Lalu metode pembelajaran hadis yang pertama metode riwayah. Kita bisa menghafal matan hadis. Keunggulannya kita tuh membantu gitu peserta didik untuk menghafal hadis secara utuh. Strateginya fokus pada hadis pendek untuk pemula, lalu latih gitu peserta didik memahami sanad dan matan. Lalu yang kedua ada metode diroyah. Ini tuh kayak kajian itu tentang isi dan makna dan kontekstualisasi hadis. Strateginya kita bisa mengembangkan pemikiran kritis gitu terhadap siswa. Lalu ada metode studi kasus, yaitu mengaitkan hadis dengan kasus atau masalah yang nyata. Ini keunggulannya kita bisa membantu membantu gitu pemikiran kritis terhadap siswa. Lalu ada strategi pendukung. Kita bisa menggunakan teknologi ya. Terus tuh kita juga bisa menggunakan view interaktif kepada siswa supaya menarik. Lalu kita bisa pembelajaran kolaboratif, membentuk kelompok, lalu bisa belajar antar teman seperti itu. Nah, tips untuk menjadi guru yang bisa menarik perhatian dari siswa itu, kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lalu bangun lingkungan belajar yang kondusif dan spiritual, dan jadilah teladan dalam akhlak dan bacaan Al-Quran yang baik. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.